Baiklah, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya. Ini Pak kejar-kejar juga sama suara yang lain, jadi kita langsung persingkat saja ya pembelajaran kita. Baiklah, minggu ini kita akan mempelajari namanya transportasi dan distribusi. Di sini, apa sih transportasi dan juga distribusi? Kalau transportasi itu berarti itu adalah alat yang digunakan. Kalau distribusi itu adalah cara untuk mengirimkan barang agar sampai kepada konsumennya. Baiklah, misalkan begini, coba kita pikirkan, yang kita beli saat ini kan eranya era e-commerce, misalkan seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Kita bisa lihat bagaimana barang yang kita pesan itu sampai ke tangan kita. Artinya di sana ada peran dari distribusi perusahaan dan juga ada peran dari transportasi yang digunakan oleh perusahaan atau ekspedisi yang digunakan oleh perusahaan. Di mana di dalam transportasi dan distribusi ini, di sini kita ilustrasikan dengan lingkaran ini, di mana ada pelanggan juga. Di tengah-tengahnya ada pabrik. Pabrik yang mengelola atau yang memiliki barang tersebut, atau yang memiliki produk tersebut. Dengan adanya pelanggan-pelanggan ini, maka pabrik harus memikirkan bagaimana produk yang mereka pesan itu sampai ke tangan mereka. Di sini ada pertanyaannya, siapa yang akan mendistribusikannya? Terus, berapa eselon sistem distribusinya? Apa mode transportasinya? Bagaimana strategi distribusinya? Dan juga berapa service level yang ingin dicapai? Jadi, dari macam-macam ini kita bisa lihat, kalau ingin cepat berarti service kita juga harus yang excellent. Tapi kalau misalkan pelanggannya lambat juga tidak apa-apa, ya kita ya berikan juga yang terbaik juga. Di sini, jadi dengan adanya tadi uraian-uraian di atas tadi, maka dapat kita uraikan bagaimana sih kemampuan untuk mengirimkan produk ke pelanggan secara cepat, di mana waktu yang dibutuhkan itu akan mempengaruhi pengiriman barang tersebut. Selanjutnya, jumlah yang sesuai dan dalam kondisi yang baik. Banyak kita saja, contohnya memesan barang di e-commerce itu, banyak produk-produk itu yang terkadang ketika sampai di tangan kita sudah penyok-penyok, bahkan ada yang sudah terbuka dan yang lainnya. Artinya apa? Jasa yang digunakan itu kurang tepat, sehingga pelanggan banyak protes dengan perusahaan. Padahal itu adalah kesalahan dari perusahaan jasanya, bukan dari perusahaan yang mengeluarkan produknya. Selanjutnya adalah perkembangan dari teknologi dan inovasi dalam manajemen distribusi. Di sini tentunya memungkinkan perusahaan untuk menciptakan kecepatan waktu. Makanya kenapa di dalam unsur manajemen itu ada saat ini yang dinamakan dengan time atau minute, atau di sana kecepatan transaksi dalam menggunakan hitungan menit. Mungkin ke depannya ada kecepatan waktu yang menggunakan detik. Dengan bertambahnya unsur manajemen yang ketujuh itu, maka berkaitan dengan distribusi, berkaitan dengan pemesanan dan yang lainnya. Artinya semakin cepat waktu yang dibutuhkan, maka akan semakin cepat barang tersebut sampai kepada tangan konsumen. Contohnya misalkan di sini ada radio frequency identification. Radio itu ada namanya suatu jaringan atau chip yang dapat mengirimkan informasi kepada yang lainnya. Contohnya ketika kita pertama kali merdeka, itu tidak ada namanya televisi. Yang ada itu ada namanya radio. Disebut dengan Radio Republik Indonesia. Penyampaiannya di sana itu selalu menggunakan chip. Di mana ketika di Jakarta menyiarkan, maka dia akan sampai ke Papua sana.
Selanjutnya adalah enterprise research planning di sini. Jadi dengan adanya research planning ini, maka dibutuhkan suatu software system yang dapat mengintegrasikan data di antara bisnis-bisnis unit yang ada. Selanjutnya adalah jaringan distribusi. Jaringan distribusi ini itu tidak berupa fisik saja, tetapi itu bisa berupa non-fisik. Di mana tentunya memiliki suatu peranan yang penting di dalam penyaluran produk maupun informasi. Dengan kita melampirkan rincian saja, itu sudah merupakan salah satu dari bagian distribusi. Dan juga tentunya dengan adanya keterangan-keterangan yang di dalam produk tersebut, itu salah satunya juga menambah nilai menciptakan nilai tambah bagi produk tersebut. Ada yang tanyakan dulu? Mohon maaf ya Bapak agak cepat sedikit. Silakan kalau yang ini silakan dibaca saja. Oke, jadi selanjutnya adalah strategi distribusi. Ini merupakan pabrik atau perusahaan, ada namanya direct shipment. Selanjutnya ada namanya warehousing dan ada cross docking di sini. Jadi adanya direct shipment ini, maka bagaimana cara perusahaan mengirimkan barang tersebut sampai ke tangan konsumennya dengan tanpa melibatkan dari perusahaan lainnya. Tetapi kalau warehousing itu dia melibatkan ada namanya perusahaan pemilik produk, ada perusahaan jasanya, selanjutnya sampai kepada tangan konsumen. Begitupun dengan cross docking, dia ada pihak-pihak yang lain yang dilibatkan sehingga barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Ada yang tanyakan dulu? Bapak tidak akan membahas yang teorinya. Silakan baca sendiri ya. Silakan baca sendiri ya yang keterangan-keterangannya ya. Iya. Karena ini lumayan berisik di sininya. Selanjutnya adalah dengan distribusi tadi, tentunya kita harus memilih namanya transportasi jasa yang akan kita gunakan. Contoh saat ini sudah banyak sekali transportasi jasa, yaitu ada JNT, ada Secepat, ada namanya Shopee Express, ada Shopee ID. Nah, itu semua adalah perusahaan-perusahaan jasa. Jadi dengan adanya perusahaan jasa itu, kita dapat memilih yang mana yang terbaik di antara mereka. Jangan sampai baik di awal tapi kesananya jelek. Yang harus kita perhatikan, itu pelayanannya dia konsisten, tidak berubah-ubah. Dari awal baik sampai akhir pun baik. Jadi mode transportasi pun yang digunakan harus kita ketahui. Contohnya misalkan kita mengirim barang dengan ukuran atau kapasitas tidak mencapai 5 ton. Maka kita harus memperhatikan transportasinya yang memang itu maksimal 5 ton. Jangan sampai barang kita hanya 5 ton atau di bawah 5 ton, tapi yang kita gunakan transportasinya ada yang 10 atau bahkan yang lebih besar lagi. Ini silakan dibaca ya. Bapak tidak akan banyak menjelaskan karena lumayan teori-teori saja. Kita lanjut ke sini. Nah, di dalam mode transportasi tentunya ada namanya jabaran-jabaran yang harus kita penuhi, atau misalkan adanya kapasitas yang akan kita gunakan. Contohnya volume yang bisa dikirim, artinya perusahaan
mempunyai pesanan produk itu 10 ton, maka jangan sampai kita menggunakan jasa pengirimannya yang itu di atas 10 ton. Yang kedua adalah fleksibilitas waktu. Bagaimana waktu yang digunakan fleksibel tidak? Kalau fleksibel maka kita dapat gunakan transportasi tersebut. Tetapi kalau misalkan tidak ya jangan dipaksakan. Selanjutnya adalah fleksibilitas rute pengiriman. Rute pengiriman barang kita itu apakah dia rutenya lebih jauh atau lebih dekat? Kalau pelanggan kita inginnya yang lebih cepat, maka kita harus memilih rute yang lebih dekat. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan dari jasa pengiriman tersebut atau transportasi yang kita gunakan, berapa lama kecepatannya? Atau waktu yang dibutuhkan berapa lama? Selanjutnya adalah biaya pengiriman. Biaya pengiriman ini tentunya kalau semakin bagus jasa pelayanan, maka akan semakin tinggi, akan semakin mahal. Kalau yang murah-murah biasanya ya pelayanannya juga kurang baik. Yang selanjutnya adalah inventory. Inventory ini artinya persediaannya. Kapasitas dari transportasi yang kita gunakan, bagaimana? Apakah kapasitasnya sedikit, banyak, atau rendah atau sangat rendah? Jadi kita harus perhatikan muatan dari transportasi itu. Kalau misalkan muatannya sedikit ya, kita harus pesan yang lebih besar. Tapi kalau misalkan pesannya sedikit ya, kita gunakan yang lebih kapasitasnya lebih kecil. Ya, lanjut dulu. Ini silakan baca sendiri. Selanjutnya adalah monitoring pengiriman. Tentunya di dalam monitoring pengiriman ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu perusahaan pengiriman bisa melakukan pemetaan posisi geografis armada. Jadi dengan adanya mode transportasi tadi, maka perusahaan dapat membuat suatu peta bahwa setiap barang yang kita kirim, petanya seperti apa. Selanjutnya adalah terjadinya pengurangan waktu. Kalau sudah ada peta, tentunya waktu yang akan digunakan lebih efektif. Karena apa? Karena kita sudah tahu rute-rutenya seperti apa saja. Selanjutnya adalah bisa melakukan perubahan tujuan apabila terjadi perubahan tersebut dianggap penting dan mendesak. Jadi kalau misalnya di tengah jalan ada sesuatu yang menyebabkan kemacetan, ya kita bisa merubah rute tersebut. Jangan sampai misalkan waktu yang ingin kita capai atau misalkan waktu yang dibutuhkan 5 jam dengan macet maka bisa 7 atau 10 jam. Selanjutnya adalah perusahaan pengiriman atau pemesan bisa mendapatkan kemacetan lebih tinggi terhadap kedatangan barang. Artinya dengan mode transportasi yang kita gunakan dan kita sudah memiliki peta geografisnya, maka barang itu oleh konsumen dapat dipantau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan. Yang selanjutnya adalah kalau kita pengiriman ke luar negeri, ini biasanya selalu menggunakan kontainer. Kalau misalkan kita bermain di ekspor impor, maka biasanya itu selalu menggunakan yang namanya container shipping namanya. Artinya di sini penggunaan kontainer untuk pengiriman barangnya. Tentunya bagaimana? Tentunya akan meningkatkan yang namanya efisiensi dari pengiriman tersebut dan juga supply chain-nya akan lebih teratur atau akan lebih teratur dan juga akan lebih efisien di situ. Ada yang tanyakan, materi kita sudah cukup ya. Yang teori-teorinya silakan baca. Ada yang tidak mengerti silakan tanyakan ke Bapak. Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Kalau belum berarti sudah habis dong berarti. Zoom Bapaknya cuma 40 menit ya. Kalau tidak ada silakan pelajari ya ininya. Silakan pelajari materinya. Silakan kalau tidak mengerti silakan tanyakan.
Mungkin dari Bapak itu hanya Bapak cukupkan sampai sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Bagaimana ini Naila? Oh, udah keluar Ya. lagi Naila. Naila ya. Ya, Pak. Naila di mana Naila? Di rumah, Pak. Oh, menunggu calon suami. Iya, Pak. Nunggu jodoh. Oke ya. Bapak cukupkan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga silakan pelajari materinya. Oke, nanti materinya juga akan Bapak upload ya di YouTube ya. Ya, Bapak. Oke ya. Baik, Pak. Terima kasih sudah menghadiri mata kuliah Bapak. Bapak cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak N ya. Iya, Pak.